Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai belajar kita, ketua kelas, ayo Agis pimpin dulu doanya nak. Silakan main ke depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Agis. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini hadir semua ya? Alhamdulillah, tetap jaga kesehatan. Tetap semangat dalam belajar ya, semangat juga untuk menimba ilmu. Hari ini Ibu lihat kelas kita udah bersih ya, alhamdulillah. Ya, yang akan datang kebersihannya tetap dipertahankan dan selalu ditingkatkan ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional dulu ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya. Ayo kepada Rani, silakan berdiri untuk memimpin ya, memimpin lagu. Sampai maghrib berdekat pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu jiwa Indonesia. Kesepakatan kelas. Masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, menjaga suasana kelas agar tetap kondusif dan nyaman. Yang ketiga, mengangkat tangan jika ingin berbicara atau bertanya. Yang keempat, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, menghargai pendapat teman. Dan yang keenam, menjaga kebersihan kelas. Dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat ini, disetujuikah sama anak-anak ibu semua? Setuju. Coba gambar ya, buat menjadi sebuah frase. Meja hijau. Rumah tangga. Tepuk semangat tuh, biar ibu lihat semangatnya. Tepuk semangat. Materi kita adalah etika dan resiko kecerdasan artifisial ya. Siapa masih ingat pelajaran kita pada pertemuan minggu lalu? Angkat tangan nak, berdiri. Data yang baik, akurat, lengkap, konsisten, relevan, dan tepat waktu. Kualitas data yang buruk bisa menyebabkan keputusan salah. Maka dalam KA maupun kehidupan sehari-hari manusia perlu selalu mengecek kebenaran dan data sebelum digunakan. Ya. Kemarin itu kita sudah mempelajari tentang pembelajaran pada pertemuan lalu, yaitu menganalisis kualitas data serta implikasinya. Kualitas data itu seberapa baik data tersebut untuk dipakai dalam pengambilan suatu keputusan. Ya, data yang baik itu harus membuat hasil analisis dan AI lebih akurat. Data yang buruk bisa membuat kesimpulan yang salah ya. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah manfaat dan dampak kecerdasan artifisial dalam kehidupan masyarakat ya nak. Lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menyebutkan berbagai contoh penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat KA dalam memudahkan aktivitas manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan dampak negatif KA jika digunakan berlebihan atau tanpa bijak. Yang keempat, mengambil sikap bijak dalam menggunakan teknologi berbasis KA. Ya, sekarang kita apa seksi ya nak?
Iya benar. Apa yang membuat aplikasi itu terasa pintar? Siapa yang bisa menjawab? Aplikasi terasa pintar karena bisa menerjemahkan bahasa secara otomatis, memberi rekomendasi video sesuai minat, atau melawan pemain dalam game seolah-olah seperti manusia. Iya. Tepuk tangan untuk teman kita. Yang ketiga, coba sebutkan contoh teknologi di rumah atau di sekolahmu yang menurutmu menggunakan kecerdasan buatan. Contohnya Google Assistant, kamera HP dengan teknologi video, video, aplikasi belajar daring, atau penyampaian. Teknologi di rumah atau di sekolah kita yang menggunakan kecerdasan buatan. Tadi misalnya kita bisa belajar online, menggunakan alat-alat teknologi di rumah, ya kan? Dan lain sebagainya. Seperti yang disebutkan oleh teman kamu tadi ya. Yang keempat, menurut kamu, apakah KA bisa membuat hidup manusia lebih mudah atau justru menimbulkan masalah baru? Ya, KA juga bisa membantu lebih mudah dalam mengatur pekerjaan, belajar, dan hiburan. Dan juga KA juga bisa menimbulkan masalah baru seperti halnya pekerjaan atau workshop dan pekerjaan yang kewajiban tidak rumah. iya, tepuk tangan untuk Desi. Terakhir, jika kamu jadi membuat aplikasi KA, hal apa yang harus kamu perhatikan agar tidak merugikan orang lain? Ya, ayo Apika. Harus memperhatikan keamanan data, etika penggunaan, manfaat yang nyata bagi pengguna, dan tidak menimbulkan kerugian sosial. Memperhatikan keamanan data ya. Ada yang mau bertanya? Terima kasih pertanyaannya. Ya, mengapa kita harus mempelajari ya manfaat dan dampak KA dalam kehidupan masyarakat agar kita bisa menggunakan apa? Menggunakan KA dengan baik, ya. Kemudian meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi ya. Mengenali manfaatnya, kita bisa menerapkan ide-ide baru yang memanfaatkan KA untuk kebaikan masyarakat. Dengan kita menggunakan KA dengan bijak, kita tahu kapan KA itu membantu dan kapan harus mengandalkan kemampuan manusia. Dampak KA itu dampak kecerdasan artifisial itu penting kita pelajari agar dapat mengantisipasi resiko. Resiko apa di sini maksudnya? Kita waspada terhadap masalah seperti kehilangan pekerjaan, penyalahgunaan data pribadi, atau penyebaran hoax. Membangun sikap kritis, tidak mudah percaya sepenuhnya pada hasil dari KA. Etika dan keamanan digital agar kita tidak terjebak dalam ketergantungan berlebihan atau melanggar privasi orang lain. Kamu tahu contoh-contoh KA dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Google Translate. Apalagi? Contoh KA? Misalnya apa? Facebook. Apalagi? Google Maps. Video ini namanya Google Meet. Google Meet ini untuk kalau kita mau join bisa pakai menggunakan Google Meet ya. Ini catatan. Ini bisa pakai suara, kita ya mengatakan dengan suara, jadinya dia menuliskan dengan tulisan ya. Capcut untuk menyambung apa capcut? Lihat dulu video ya. Berikut ini beberapa manfaat AI bagi kehidupan. Efisiensi waktu. Dalam bidang kesehatan misalnya, para pekerja di rumah sakit dimudahkan dalam mencari data pasien dalam hitungan detik. 3. Optimalisasi pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan memakan waktu yang lama dapat dioptimalisasi dengan kecerdasan buatan menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah.
4. Meminimalisasi kesalahan. Dampak positif hadirnya AI. Adanya AI memungkinkan mesin dapat melakukan pekerjaan yang dulunya hanya dapat dikerjakan manusia. Kelompok nanti menjawab soal yang telah ibu sediakan. Jadi di depan ini ada ya soal-soalnya. Kelompok A nanti di sana A, kelompok A, B, C, D. Setiap kelompok nanti setelah kamu diskusikan bersama, itu tunggu 5 menit. Nanti satu-satu menjawab ke depan. Diskusikan dengan temannya. Ya, diskusikan dengan temannya. Ayo, diskusikan. Oke, kembali ke tempat. Gantian yang nomor 2. Dengan sebaik-baiknya ya. Nomor 2 adalah gambar handphone. Yang ketiga adalah gambar kamera HP. Itu aja saja. Lanjut, keempat adalah robot menyapu ya. Lanjut, yang nomor 5 adalah gambar YouTube. Kamu menempelkan gambar YouTube. Kelompok A coba di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gambar AA. Bagi manusia adalah kamera HP. Apakah menggunakan KA? Tentu iya. Manfaat bagi manusia adalah membersihkan lantai secara otomatis, menghemat waktu dan tenaga. 5. YouTube. Apakah menggunakan KA? Yang ketawa. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Kelompok B, C, dan D. Hasil presentasi temannya? Iya, yang pertama ini benar ya. Google Map, yang kedua chatbot, iya, yang ketiga verifikasi HP, yang keempat ya. Pembersih lantai, yang kelima YouTube. Fungsinya juga ya, sudah sesuai ya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Lanjut kelompok B untuk membacakan aktivitas yang kedua ya. Kami dari kelompok B ingin menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami. Bagaimana manusia terbagi dengan KA atau KA? Kuat suaranya. Manfaatnya adalah yaitu transportasi, 1. Ekonomi, 2. Aksesibilitas. Apa dampak negatif jika terlalu bergantung pada KA? 1. Keterbatasan akses, 2. Ketergantungan jadwal, 3. Potensi masalah teknis. Ya, bagaimana dengan kelompok yang lain? Jawabannya benar? Oke, benar. Tepuk tangan untuk kelompok B. Nanti hasil kerja kelompoknya kumpulkan sama ibu ya, Nak. Ayo, kelompok C. Kelompok C. 1. Apa contoh KA yang paling sering kamu gunakan sehari-hari? Asisten suara, misalnya Google Assistant, Siri. Aplikasi rekomendasi belanja online, fitur rekomendasi platform streaming musik film, filter fitur pengeditan otomatis. Yang kedua, bagaimana cara agar kita bisa menggunakan KA secara bijak? Memahami kebatasan kemampuan AI, tidak sepenuhnya bergantung pada AI untuk semua tugas. Memverifikasi informasi dari AI, mempelajari AI beserta kinerjanya. Ya, nomor 3. Menurutmu, apakah manusia boleh sepenuhnya bergantung pada KA? Mengapa? Menurut saya, manusia tidak boleh sepenuhnya bergantung pada KA, meski AI menawarkan banyak manfaat. Ketergantungan penuh yang menyebabkan hilangnya keterampilan manusia.
mengurangi kemampuan berpikir kritis, menimbulkan masalah etika serta privasi. Manusia perlu mengembangkan kemampuan sendiri. Ya, sudah. Oke, bagaimana? Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Oke. Kita beri dulu tepuk tangan untuk kelompok C. Kesimpulan, tuliskan hasil pemahamanmu. Manfaat KA mempermudah manusia untuk mencari berbagai hal, contohnya ingin mengunjungi suatu tempat, mencari tugas, dan lain-lain. Dampak KA meningkatkan peristiwa dan perekonomian di wilayah yang dilalui. Sikap bijak terhadap KA, kemampuan untuk bersikap tenang, berpikir kritis, dan bertindak tepat sesuai akal sehat dan dalam menghadapi berbagai situasi dan peristiwa. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I'm the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, udah semangat ya. Nah, sekarang kita refleksi ya. Siapa tadi yang bisa menyebutkan ya contoh penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari? Asisten, aplikasi transportasi online, seperti Gojek Map, filter foto dan kamera HP. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Ajis. Penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari untuk layanan kesehatan, Google Translate, ya, untuk apa? Mengedit video, mengedit foto, ya nak, menggunakan HP. Kemudian yang kedua, apa manfaat KA dalam memudahkan aktivitas manusia? Apa dampak negatif KA jika digunakan berlebihan atau tanpa bijak? Ayo beri. Bagaimana sikap bijak dalam menggunakan teknologi berbasis KA? Ayo nak, berdiri. Iya, tepuk tangan buat temannya. Bagaimana menurut kamu pembelajaran hari ini? Ya. Iya, bagus. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ya, oke. Yang dibilang temanmu tadi, ya, ini dia asisten virtual seperti Google, ya, Google Assistant, kemudian aplikasi transportasi online seperti Gojek, Grab, kemudian fitur foto untuk mempercantik foto, mengedit video, ya kan nak? Untuk belanja marketplace seperti Shopee, Tokopedia, game online, ya, menghadirkan lawan komputer, kemudian layanan kesehatan. Identifikasi manfaat KA. Tadi yang pertama mempermudah komunikasi, yang kedua menghemat waktu, yang ketiga membantu belajar dan bekerja, yang keempat meningkatkan kenyamanan hiburan, yang kelima mendukung kesehatan, yang keenam membantu pekerjaan berulang. Oke. Dampaknya ketergantungan berlebihan, ya, dampak penggunaan negatif dari KA. Kemudian berkurangnya lapangan pekerjaan, ancaman privasi data, ya. Kemudian penyebaran hoaks, kesalahan pengambilan keputusan. Mengambil sikap bijak dalam menggunakan teknologi berbasis KA, menggunakan secukupnya, ya, tidak terlalu bergantung kita terhadap KA ini, menjaga privasi data. Kemudian kita harus bersikap kritis, memanfaatkan untuk hal positif, menjaga keseimbangan hidup, ya. Baiklah, dikerjakan ya. Nanti Ibu bagi tugas untuk kamu kerjakan di rumah. Tetap semangat ya nak, tetap semangat belajar, motivasi diri untuk menjadi lebih baik. Sebelum kita tutup, ayo coba dulu pimpin doa Ajis sebelum kita pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ajis. Bu
Akhiri pelajaran kita hari ini dengan melafalkan Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, jangan lupa pelajaran minggu depan tentang menjelaskan bagaimana komputer memaknai informasi ya dari sensor dan pentingnya kualitas data. Itu ya dipelajari ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.